Pada beberapa video sebelumnya, kita telah membahas apa itu dimensi keempat dan beberapa contoh analogi sederhana tentang keberadaan dimensi keempat tersebut. Sekarang tema yang tidak kalah menarik dan bikin penasaran adalah apakah kita bisa memasuki dimensi keempat tersebut? Apakah manusia bisa menciptakan teknologi untuk memasuki dimensi keempat? Kabar gembiranya, ada beberapa hipotesis dan pendekatan teoritis yang memungkinkan. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak penasaran. Manipulasi ruang waktu. Dengan memanfaatkan konsep relativitas umum, manusia dapat mencoba menciptakan perangkat yang mampu melengkungkan ruang waktu. Contoh teoritis adalah lubang cacing atau wormhole, yang secara teknis menghubungkan dua titik ruang waktu melalui dimensi keempat. Penggunaan akselerator partikel seperti Large Hadron Collider (LHC) dapat memberikan petunjuk tentang dimensi tambahan. Jika partikel energi tinggi menunjukkan anomali tertentu, itu bisa menjadi indikasi dimensi keempat. Teknologi kuantum. Mekanika kuantum mungkin memberikan jalan untuk memahami bagaimana kita bisa menembus batas dimensi kita. Eksperimen teleportasi kuantum dan entanglement mungkin menjadi langkah awal menuju interaksi dengan dimensi keempat. Dengan menggunakan superkomputer, manusia dapat membuat simulasi dimensi tambahan. Dan untuk memahami bagaimana struktur itu bekerja dan bagaimana cara mengaksesnya. Dalam dunia kuantum, dua konsep yang paling menarik perhatian ilmuwan adalah teleportasi kuantum dan entanglement. Keduanya memberikan wawasan yang mendalam tentang kemungkinan interaksi dengan dimensi keempat teleportasi kuantum. Teleportasi kuantum adalah proses mentransfer informasi kuantum dari satu partikel ke partikel lain, tanpa memindahkan materi secara fisik. Hal ini melibatkan penggunaan qubit, unit terkecil dari informasi kuantum, untuk menciptakan replikasi sempurna dari keadaan partikel asal. Lalu apa hubungannya dengan dimensi keempat? Jika dimensi keempat memungkinkan manipulasi ruang waktu, teleportasi kuantum dapat menjadi cara untuk menjelajahinya. Dalam teori, informasi dapat melompat ke titik lain di ruang waktu melalui koneksi kuantum yang mendalam. Entanglement kuantum. Entanglement adalah fenomena di mana dua partikel yang terhubung memiliki keadaan yang saling terkait. Bahkan,
jika dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Perubahan pada salah satu partikel akan segera memengaruhi partikel lainnya, terlepas dari jarak. Relevansinya dengan dimensi keempat adalah entanglement bisa menjadi bukti keberadaan dimensi tambahan. Jika dua partikel dapat berinteraksi secara instan di luar batas ruang dan waktu yang kita pahami, ini menunjukkan bahwa mereka mungkin beroperasi melalui jalur di dimensi yang lebih tinggi. Eksperimen dan aplikasi. Para ilmuwan telah menggunakan teleportasi kuantum untuk memindahkan informasi kuantum dalam jarak pendek di laboratorium. Meskipun skalanya masih kecil, teknologi ini menunjukkan potensi untuk menciptakan jaringan kuantum yang dapat melibatkan dimensi lebih tinggi. Contoh, pada tahun 2020, para peneliti berhasil mentransfer informasi kuantum dalam jarak 44 km dengan tingkat akurasi tinggi. Dalam eksperimen ini, para ilmuwan menggunakan jaringan serat optik untuk menghubungkan 3 lokasi berbeda, menciptakan transfer keadaan kuantum yang hampir sempurna. Eksperimen ini dilakukan oleh tim dari Fermilab, AT&T, Caltech, Harvard, NASA Jet Propulsion Laboratory, dan Universitas Calgary. Keberhasilan ini menandai langkah penting menuju penciptaan internet kuantum global, di mana informasi dapat dikirimkan secara aman dan instan melalui jaringan berbasis prinsip kuantum. Kesimpulan penutup. Keberadaan dimensi keempat membuka kemungkinan yang mengubah cara kita memandang realitas. Makhluk di dimensi ini akan memiliki kemampuan yang melampaui batasan fisik dan temporal kita. Mereka dapat melihat, memahami, dan memengaruhi ruang, waktu, dan bahkan kemungkinan yang tak terbatas dengan cara yang tak dapat kita bayangkan. Sebagai makhluk 3D, kita mungkin tidak dapat memahami dimensi keempat sepenuhnya, seperti halnya makhluk 2D yang tidak dapat membayangkan dunia 3D. Namun, gagasan ini mendorong kita untuk terus mengeksplorasi batas ilmu pengetahuan, menyadari bahwa alam semesta lebih besar dan lebih kompleks daripada apa yang kita pahami saat ini. Kita kembali akan membahas alam semesta, dunia banyak dimensi dan segala misterinya pada video berikutnya. Tonton terus video di channel Bintang Fajar ini agar kalian yang haus akan pengetahuan sains dan astronomi merasa tercerahkan. Sampai jumpa pada video berikutnya.